Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada dari mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesehatan terhadap iman diberikan kepada Allah Subhanahu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pertemuan kali ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk membahas mata kuliah selanjutnya, mata kuliah dengan hukum internasional semester 4. Kali ini sebelum saya memulai mata kuliah, kembali saya ingatkan jangan lupa absensi di Google Classroom, kemudian membaca surat juz ke-30 ya. Saya ayat selanjutnya jangan lupa membaca Al-Quran di juz 30 ya. Baik, sebentar lagi saya akan share screen materinya. Kita akan bahas mengenai tentang subjek dan objek hukum internasional ya. Kita akan bahas mengenai subjek dan objek hukum internasional. Ini syarat perhatiannya ya. Jadi mari kita lihat bersama-sama hukum internasional ya, keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan negara dengan negara, hubungan negara dengan subjek hukum lainnya bukan negara atau SHBN ya, subjek hukum lain bukan negara dan subjek hukum bukan negara satu sama lain. Jadi itu hukum internasional. Kemudian selanjutnya terlihat tiga hubungan hukum. Pertama, bagian A hubungan negara dengan negara. Bagian B hubungan negara dan subjek hukum lain bukan negara ya. Kemudian C hubungan subjek hukum lain bukan negara satu sama lain. Selanjutnya kita akan bahas mengenai subjek hukum internasional. Yang pertama itu negara ya. Jadi subjek hukum internasional itu adalah negara. Kemudian yang kedua, subjek hukum lain bukan negara. Pertama, organisasi internasional sebagai sumber hukum internasional. Kemudian B, individu sebagai sumber hukum internasional. Kemudian pertama, negara sebagai subjek hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional sebuah kesatuan organisasi besar yang memiliki 4 unsur. Itu ada wilayah atau teritorial, kemudian ada penduduk, kemudian penduduk, kemudian adanya pemerintahan yang berdaulat, dan tentunya terlebih penting adalah pengakuan dari negara-negara lain. Menurut Konvensi Montevideo 1949 tentang hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah penduduk yang tetap, ini berarti ada penduduknya yang tetap tidak berpindah-pindah ke negara satu negara lain. Kemudian ada mempunyai wilayah atau teritorial ya, tertentu. Kemudian ada pemerintah yang sah ya, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, untuk beradaptasi dengan negara lain. Kemudian selanjutnya tentunya sebagai sebuah negara ya, menjadi SHI berhukum internasional ya. Indonesia menunjukkan eksistensinya melalui tujuan negara Republik Indonesia. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana memajukan kesejahteraan umum ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini jelas dan sering kita dengar ketika melaksanakan upacara-upacara.
Kemudian selanjutnya ya, ada subjek hukum lain bukan negara. Ya, ada organisasi internasional. Di organisasi internasional mempunyai klasifikasi yakni organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya ya, adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian selanjutnya ada organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan bersifat spesifik. Contohnya adalah World Bank atau UNESCO, kemudian ada International Monetary Fund, kemudian ada International Labour Organization, dan lain-lain. Kemudian ada organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain Association of Southeast Asian National atau ASEAN, kemudian ada Europe Union ya. Selanjutnya kita beralih ke tentang bagian B, Palang Merah Internasional. Pada awal mulanya Palang Merah Internasional adalah organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh 5 orang berkeluarga negaraan Swiss yang dipimpin oleh Jean Henry Dawn dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapat simpati dan meluas di banyak negara. Yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing negara. Palang Merah Nasional dari negara-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional atau Committee of the Red Cross atau ECRC dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian selanjutnya bagian B, Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai sumber hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan tentang penyerahan sebidang tanah di Roma. Menurut perjanjian Lateran tersebut, pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional mandiri. Walaupun tugas dan kewenangan tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian bagi umat Kristiani yang memiliki gelar Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik sehingga sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Ini untuk mereka bagaimana menghargai toleransi antar umat beragama. Ya. Kemudian ada bagian dari kelompok pemberontakan atau pembebasan. Ini kaum beligeransi awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dan berakibat pada kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi satu menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bermartabat oleh pemerintah, negara tempat pemberontakan terjadi, dengan pengakuan tersebut berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakui kaum pemberontak menempati status sebagai subjek hukum internasional. Ya. Seperti di Indonesia sendiri ada GAM, Aceh, Papua Merdeka itu ya seperti itu. Kemudian bagian E, perusahaan multinasional MNC ya. Eksistensi MC dewasa ini memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangka lagi. Di beberapa tempat negara-negara dan organisasi internasional mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap eksistensi, struktur, substansi, dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri. Kemudian dengan F ya, individu sebagai sumber hukum internasional, subjek hukum internasional. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia
atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948, diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia atau HAM, ya, atau human rights di berbagai kawasan, menyatakan individu adalah sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Kemudian ada objek hukum internasional, OHI. Jadi objek hukum internasional atau disingkat OHI adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional itu sendiri. Objek hukum internasional atau disingkat OHI merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum internasional. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Ya. Contoh objek hukum internasional pertama, hukum internasional hak asasi manusia atau human rights adalah semua norma hukum internasional yang ditujukan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi atau individu. Yang kedua, hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional kepada anggota pasukan tempur yang tidak lagi menjalankan tugasnya atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran korban peperangan. Kemudian yang ketiga, hukum kejahatan terhadap kemanusiaan atau MASAL. Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam atau Nazi Jerman terhadap warga negara sendiri. Namun dewasa ini, genosida, pembunuhan massal di latar belakang kebencian terhadap etnis suku tertentu juga termasuk dalam hukum ini. Kemudian selanjutnya ada international diplomacy. Ya. 6 pemimpin negara berada di kawasan Asia Pasifik, yaitu Solomon Island, Nauru, Marshall Island, Tuvalu, Vanuatu, dan Tonga. Mengusik kedaulatan NKRI atas tudingan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh RI di Provinsi Papua dan Papua Barat, mereka mendesak PBB untuk segera merespon dan mengambil tindakan sanksi untuk Indonesia. Dasar tersebut disampaikan pada sidang umum PBB ke-71 tahun 2016 di New York, USA, ya, Amerika Serikat. Kemudian Indonesia memberikan klarifikasi melalui hak jawab yang dilakukan oleh diplomat Nara Masihista Rahmatia, Second Secretary of Indonesia untuk PBB, ya, dengan menyatakan bahwa keenam negara tersebut tidak paham persoalan dan melakukan pengalihan isu atas persoalan dalam negeri mereka. Ya. Itu terima kasih. Ya. Jadi itulah pembahasan materi kita pada hari ini. Ya. Dengan subjek hukum, kemudian ada objek, ya, subjek dan objek hukum internasional. Ya. Semoga dengan munculnya video ini dapat menambah hasan ilmu pengetahuan saudara-saudara sekalian. Kemudian bisa lebih menggali lebih dalam lagi terkait objek dan subjek dan objek hukum internasional. Melihat ada banyak referensi yang lain, Anda bisa baca sendiri, ya, sehingga bisa membandingkan materi yang saya berikan dan materi-materi referensi yang lain sesuai dengan kebutuhan dalam materi kuliah hukum internasional yang kita ampu pada semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ya, absen di Google Classroom. Silakan berikan komentar di kolom komentar Google Classroom, ya, terkait materi yang sudah dibahas. Terima kasih.